pertama adalah frekuensi getaran atau F kecil. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam setiap detik. Frekuensi getaran mempunyai satuan Hertz. Nah, di sini ada persamaan frekuensi getaran, yaitu F sama dengan N per T. Di mana N itu adalah banyaknya getaran, kemudian T itu adalah waktu dalam detik, dan F itu adalah frekuensi getaran dalam kurung Hertz. Nah, gimana nih supaya bisa menghafal? Nah, teman-teman bisa menghafal rumusnya, yaitu dengan mengingat kata-kata apa? Kata-kata Fanta. Fanta. Jadi, nggak kebalik ya. F sama dengan N per T. Yuk kita coba simulasi berikut ini supaya teman-teman lebih memahami pengertian frekuensi. Di sini, Ustazah sudah menyiapkan stop kontak, kemudian bandul yang digerakkan bersama-sama. Stop kontak mulai terhitung ketika bandul mulai bergerak. Kita hitung mundur yuk. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 getaran. Kemudian perhatikan waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch. Di situ waktu menunjukkan 50 detik. Nah, sehingga T-nya kita tuliskan 50 second. Maka frekuensi sama dengan, ayo diingat lagi. Frekuensi itu adalah apa? Fanta, ya. Fanta berarti N per T. Nah, kita masukkan angka yang pertamanya. Banyaknya getarannya berapa? 10. Kemudian waktunya berapa? 50 detik. Maka kita peroleh 10 per 50. Hasilnya adalah 1/5 atau 0,2 Hz. Gimana? Sudah paham kan? Nah, sekarang yang kedua, yaitu periode getaran atau T besar. Adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu getaran. Periode getaran memiliki satuan second. Nah, yang pertama di T sama dengan T kecil per N. Di mana T kecil adalah waktu, satuannya detik, N banyaknya getaran, dan T besar adalah periode getaran. Nah, supaya teman-teman ingat, maka T sama dengan T kecil per N ini kita bisa ingat dengan mengingat kata, yaitu apa? Titin. Nah, titin ya. Jadi ingat rumus titin Fanta. Oke? Baik, supaya teman-teman lebih paham lagi, perhatikan simulasi berikut. Di sini sama yang dilakukan, yaitu stopwatch mulai menghitung ketika bandul mulai bergerak. Hitung mundur yuk, jumlah berapa bandul yang bergetar. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita bisa tuliskan T-nya 50 detik dari hasil stopwatch dan N-nya 10 getaran. Nah, sekarang kita hitung periodenya. Masih ingat tadi apa?
Titin. Betul ya. Berarti yang di atasnya T kecil dulu. T per N. Maka yang di atas adalah 50 detik dibagi 10 getaran. Maka kita akan peroleh periodenya adalah 5 second. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam 1 detik itu membutuhkan dalam 1 getaran membutuhkan waktu 5 detik untuk membentuk 1 getaran. Nah, contoh-contoh getaran apa saja? Ada ayunan mainan, kora-kora ya. Mungkin teman-teman pernah ke Ancol atau ke Taman Mini. Kemudian ada bandul jam dinding, kemudian ada ayunan sirkus dan sebagainya ya. Nah, contoh getaran yang lainnya juga ada, yaitu bel listrik, kemudian detak jantung, dan bunyi telepon. Frekuensi getaran ini tadi kita simpulkan adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya 1 getaran. Frekuensi dan periode ini ternyata kalau kita perhatikan dengan seksama itu memiliki rumus yang tidak jauh berbeda. Seperti dibalik. Betul. Sehingga kita dapat menuliskan hubungan frekuensi dengan periode getaran. Coba di sini adalah hasil percobaan yang Ustazah sudah lakukan. Dalam waktu 1 detik, ternyata terbentuk 10 ayunan atau 10 getaran. Lalu Ustazah menghitung frekuensinya, yaitu dengan rumus Fanta tadi. 10 dibagi 1, maka diperoleh 10 Hz. Sedangkan periodenya yaitu 1 dibagi 10, maka hasilnya 1/10. Begitu juga untuk percobaan yang kedua, yaitu dengan waktu 2 detik. Diperoleh frekuensinya 15 Hz dan periodenya 1/15 second. Percobaan ketiga juga dilakukan hal yang sama. Diperoleh frekuensi 80 Hz dan periode 1/80 second. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini. Hasil dari frekuensi dan hasil dari periode. Ternyata kalau kita perhatikan, itu hasilnya seperti dibalik. Sehingga hubungan antara frekuensi dengan periode adalah 1/. Kita bisa tuliskan frekuensi sama dengan 1/, periode, atau periode adalah 1/, frekuensi. Nah, ini membantu teman-teman ketika akan menghitung periode atau frekuensi suatu getaran. Yuk kita bahas latihan berikut. Coba perhatikan soal berikut. Selama 2 menit, sebuah ayunan mengayun sebanyak 360 kali. Berapakah frekuensi ayunan tersebut? Berapa pula periode ayunan tersebut? Nah, kita tuliskan. Diketahui yang pertama adalah waktu ya, atau kita tuliskan dengan T. Kita hapus dulu. T-nya berapa? Di sini ada 2 menit ya. 2 menit. Nah, karena waktunya masih 2 menit, kita harus konversi menjadi ke detik. 2 dikali 60. Karena 1 menit 60 detik. Maka diperoleh 120 second. Kemudian yang kedua yang kita ketahui adalah ayunan. Ayunannya berayun sebanyak 360 kali atau kita tuliskan dengan N. N-nya 360.
Nah, pertanyaannya adalah yaitu berapakah frekuensi dan berapakah periode? Yang pertama, kita hitung dulu ya frekuensinya. F pakai rumus Fanta, N per T. Maka kita masukkan angkanya. N-nya 360 per T-nya 120. Maka diperoleh 3 Hz. Nah, sekarang kita cari untuk periode. T pakai rumus apa? Titin. Nah, boleh. T per N. Kita masukkan. T-nya berapa? 120 per 360. Nah, maka kita peroleh 1 per 3 sekon. Nah, rumus ini juga bisa kita peroleh untuk mencari periode setelah frekuensi diketahui. Kita bisa langsung pakai hubungan antara periode dan frekuensi. T sama dengan 1 per F. Maka kita tuliskan 1 per frekuensinya 3 Hz, maka 1 per 3. Satuannya adalah sekon. Baik, demikian penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.